Aduh. Coba deh lihat deh. Ini ujungnya jepit. Halo Sobat Kutu Game Demen, ketemu lagi bersama saya Dr. Gigi Rifki Alaris dalam satu-satunya akun edukasi tentang kesehatan gigi yang membahas tentang praktisi-praktisi gigi ilegal dan efek sampingnya terhadap kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Buat kamu yang belum subscribe dulu karena subscribe itu gratis, ilmunya gratis dan membuat kita tetap waspada. Kenapa Mindok akhir-akhir ini membuat banyak sekali video react? Karena setelah kita lihat di YouTube itu masih sangat kurang sekali terhadap edukasi kesehatan gigi dan mulut. Dan banyak sekali tutorial-tutorial toksik yang menyesatkan masyarakat, terutama untuk memodifikasi atau life hack yang hubungannya dengan kesehatan gigi dan mulut, terutama behel, kemudian veneer, bahkan ada yang cabut gigi sendiri, bahkan perawatan-perawatan gigi yang lain yang mungkin random banget. Misalkan ada orang yang menuliskan tutorial pemasangan behel sendiri di rumah. Nanti harapannya adalah video react ini juga akan mengcounter hasil dari pencarian video-video tersebut. Jadi harapannya akan menjadi penyeimbang antara video-video yang racun tadi dengan adanya video react Mindok yang sifatnya seperti madu. Jadi madu dan racun sebaiknya beriringan. Oke, video yang akan kita react hari ini adalah vlog perawatan behel gigi di Ahli Gigi dari channel Ratna Wulandari Edo. Simak terus. Di sini ada dua, yang bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama hanya 44 detik. Ini dia baru sampai ke tempat ahli giginya, ya, tukang gigi sih sebenarnya, bukan ahli gigi. Ahli gigi itu kan nggak ada, eksistensinya nggak ada. Yang ada hanyalah tukang gigi, ya. Ya, tempatnya di sini. Ya, kita skip aja karena ini rupanya hanya video antri, ya. Jadi nunggu ahli giginya siap kayaknya. Oke, langsung aja ke yang kedua, vlog perawatan behel gigi di Ahli Gigi yang kedua. Nggak ada captionnya. Kita langsung aja simak ya. Ganti behel Dia masang behel di bawah aja dan dia rencananya sih mau kontrol kayaknya ya. Dia udah ditangani ahli giginya. Kita lihat di sini, dilap-lap dulu pakai tisu. Nah, ini jarinya langsung masuk. Oh, oke. Di sini diceritakan bahwa ahli giginya ini memeriksa dulu kondisi giginya dan ternyata giginya goyang. Ini di posisi harus ke sini. Ya kok jadi nongol ke depan ya? Oh, jadi gini nih. Ini giginya itu yang premolar ya. Jadi yang gigi belakang nih, di belakangnya taring, dia udah mulai keluar lengkung. Kelihatannya di sini ya. Jadi ini yang seharusnya masuk ke dalam, dia ketarik keluar. Kebanyakan tarik katanya. Jadi si ahli gigi ini ngerti sebenarnya bahwa dia kebanyakan tarik, maka giginya jadi keluar. Kita ulang lagi reaksi si ibunya tadi setelah dikasih tahu. Kebanyakan tarik. Kita ulang lagi. Goyang dikit ya. Ini di posisi harus ke sini. Posisinya harus ke dalam katanya si ahli gigi. Ya kok jadi nongol ke depan ya? Kok jadi nongol ke depan ya? Si ibunya kaget. Ya artinya apa? Artinya dia nggak nyadar. Kalau nggak dikasih tahu, dia nggak nyadar. Itulah sebabnya kejawab ya, kenapa banyak sekali kasus-kasus kortugi yang gigi belakangnya itu dia mulai keluar dari lengkung dan dia udah mulai nongol ke depan. Itu kenapa sih, pertanyaannya kenapa sih nggak dirasakan? Padahal itu kan progresnya nggak cuman semalam aja gitu loh. Jadi dia butuh waktu ya seminggu, 2 minggu atau bahkan hitungan bulan. Itu baru dia bisa ada perubahan giginya. Di sini sayangnya banyak sekali yang nggak nyadar karena kurang diperhatikan. Ya kita ingat-ingat aja sih bahwa kita lebih sering ngacain muka daripada ngacain gigi. Jadi ketika ada perubahan-perubahan yang dirasa di situ nggak normal pada giginya, itu biasanya si pemakai behel juga nggak sadar. Kebanyakan tarik. Jadi kita ulang lagi. Ya kok jadi nongol ke depan ya? Nah kan, Kebanyakan tarik. Nah, kata ahli giginya, tukang giginya. Ntar renggang lagi ya dari sininya.
Nah, masalahnya adalah ketika dikasih tahu pun si pemakai ini juga dia merasa tidak memiliki urgensi apapun meski dikasih tahu bahwa giginya berada di posisi yang salah. Jadi dia tetap tenang-tenang aja. Nah, Itu harus di kan? backup satu, Ini kanan kiri loh sebenarnya. Kita lihat lagi di sini. Nih kanan kiri kan. Yang kanan juga keluar ya. Yang kiri tadi dibilang keluar dan goyang. pakai yang 14 bawahnya. Jangan pakai penarikan terus, pakai yang satuan. Ini mungkin pakai power chain ya. Jadi dia tarikannya berlebihan dan kawatnya juga nggak bisa menahan lengkung gigi di lengkung yang diridhoi. Makanya si gigi ini ketarik ke arah yang terkutuk. Kalau kita lihat di sini ibunya sih bukan orang yang dari sosial ekonomi menengah ke bawah sih, kayaknya sih mampu ya, jadi menengah ke atas nih. Jadi bukan berarti para pelanggan ahli gigi ini adalah masyarakat yang kurang mampu. Jadi sebenarnya para pelanggan di tukang gigi ini bukan didominasi oleh orang yang sosial ekonominya menengah ke bawah aja, tapi kebanyakan justru yang menengah ke atas. Hanya saja di situ dianya kurang edukasi. Dia tuh kawatnya agak nusuk-nusuk. Oke, kita lanjut lagi. Sebel ah. Kenapa tuh Mbak Sebro? Ini adik kak. Ini ngelepas bracketnya pakai tang tukang. Ya namanya juga tukang kan. Namanya juga tukang, makanya dia alatnya tukang gitu. Dan di sini sterilitasnya nggak ngerti ya. Sterilitasnya nggak ngerti, keamanannya jelas nggak aman karena dia bukan alat yang lazim dipakai di rongga mulut. Dan kita lihat di sini jari-jarinya menari-nari di mulut orang lain. Aduh. Coba deh lihat deh. Ini ujungnya jepit bracket. Tapi kita lihat yang sisi yang lain ini dia nempel di bibir. Coba dia meleset dikit gitu, pasti bibirnya kejepit deh. Tuh. Nah. Aduh, ini kan agak goyang ya, jadi dia agak sedikit sakit. Goyang dan posisinya salah. Itu sebenarnya nggak normal, Bu. Coba deh lihat deh. Lengkung giginya udah mulai semi lurus kan. Aduh, nih jempol nih bekas apa, langsung aja masuk. Si tukangnya juga nggak jijik gitu loh, megang-megang gigi. Mas, kalau dibuka belum bisa ya? Hah? Kenapa belum bisanya, mana airnya? Baru kayak gitu aja udah minta buka, Bu. Kita yakin bahwa kondisinya jauh lebih parah daripada sebelum dipasang. Itu aja udah minta buka, coba. Kenapa belum bisanya, Mas? Yang itu juga. Nih kita lihat ya, nih lengkungnya nih giginya udah hampir lurus karena yang belakang dia udah mulai unjuk gigi ke depan, scaling. Duh ngilu. Jadi nonjol keluar ya, Mas? Jadi nonjol keluar, iya. Baru nyadar ya Bu? Iya itu nonjol keluar Bu. Ih, kok gitu sih, Mas? Kebanyakan penarikan. Kebanyakan penarikan, jadi yang disalahkan adalah kebanyakan penarikannya, bukan karena keputusan memberikan tarikan tersebut. Ya salah tukang, kalau yang disalahkan bukan alatnya, pasti pelanggannya yang disalahin. Ini apa nih, cotton bud, mau diapain? Nonjol banget loh ini gigi, ya kan? Kita lihat kan, kita lihat ya, kita bisa lihat sendiri, ini giginya udah nonjol banget. Sakit. Sakit karena goyah itu Bu. Dan masalahnya adalah dengan kondisi seperti ini dua-duanya adalah orang awam, jadi nggak ngerti seberapa parah sih kondisi ini. Dan dari kacamata dokter gigi sendiri ini nggak sepele, jadi ini harus kembalikan ke sana, harus kembalikan ke posisi semula, dan kita nggak tahu tulangnya bisa kembali rapat atau enggak, atau bisa jadi malah justru semakin goyah, atau malah nggak bisa diselamatkan lagi. Ngerjainnya pakai lekron ya. tukang ya begitulah sinar. Jadi ekspektasi masyarakat nih ketika ke tukang gigi sih ekspektasinya biasanya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi ketika ada gejala kerusakan atau tidak sesuai dengan harapan itu dimaklumi. Beda dengan kalau ke dokter gigi hanya mandi dikit aja komplain biasanya.
gigitannya udah nggak bener itu Bu. Tapi biasanya sih nggak masalah ya Bu ya. Yang penting kan bisa gaya. Oke, sekarang dipasang kawatnya, jempolnya masuk. Inilah behel rasa keanekaragaman hayati, multi rasa. Jadi tergantung si jempol tadi habis megang apa. Tang tukang lagi dikeluarkan. Iya. Buat motong kawat ya. Matching ya sama jilbabnya. Gigitan udah nggak bagus Bu. Udah. Jangan sampai ketusuk lagi ya Mas. Sakit. Yang urgent bukan ketusuknya Bu, tapi giginya jadi nggak bisa ngunyah, dan risiko nggak bisa dibenerin seperti semula. Kayak gini nih, yang harus kita perlu kritisi adalah bahwa behel ini dia nggak hanya menggerakkan gigi aja, tapi menggerakkan tulang. Jadi kalau itu dikerjakan oleh tukang gigi dan ternyata gerakannya salah, giginya berantakan. Yang berantakan kan nggak cuma giginya aja, tapi ke tulang-tulangnya. Bukankah itu juga suatu penganiayaan? Orang kalau memar aja di kulit, itu bisa dilaporkan sebagai penganiayaan. Ini tukang gigi ngelukain sampai ke tulang-tulang loh. Tulang-tulangnya dibengkokin sedemikian rupa. Giginya juga sampai berantakan. Itu udah jaringan keras. Dan apa? Gigi nggak ada gantinya. Orang memar bisa sembuh. Gigi hilang, nggak bisa ada gantinya. Itu yang perlu kita kritisi sebagai masyarakat. Lanjut. Kenapa nyaman sih dengan diobok-obok mulutnya kayak gitu? Ya itu tadi sih, kita balik lagi ke ekspektasi sebenarnya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita makan di pinggir jalan kemudian sakit perut, maka kita masih bisa memaklumi. Tapi kalau di resto, di hotel berbintang, kita habis makan kemudian sakit perut, pasti komplain dong. Ekspektasi di sini ada tingkatannya, ada pemaklumannya. Masalahnya pemakluman di sini parah banget. Dia masih memaklumi giginya goyah. Dia masih memaklumi giginya juga keluar lengkung, tidak pada tempatnya. Kemudian dia masih memaklumi juga sterilitasnya nggak terjamin. Apakah dia memaklumi juga kalau nanti ada risiko tertular virus-virus yang nggak bisa dianggap sepele? Dia nahan pakai kuku itu ya. Sakit. Sakit. Oh ya. Dia nahan pakai kuku. Nggak tahu kukunya bersih atau enggak. Ini dia agak keluar. Iya Bu, itu karena posisinya udah nggak bener Bu. Aduh, belum tentu bisa balik lagi loh Bu. Beneran deh. Udah. Kayak ada yang ada. Oke, poin-poin apa aja dari video tadi yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah ahli gigi atau tukang gigi itu pelanggannya kebanyakan karena dia tidak memiliki wawasan atau edukasi soal kompetensi ahli gigi. Jadi tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah, tapi bisa jadi orang-orang dengan sosial ekonomi yang baik, tapi dia tidak mendapatkan informasi yang cukup soal itu. Yang kedua, ekspektasi masyarakat ke ahli gigi itu sedemikian rupa diturunkan seturun-turunnya. Ada pemakluman yang sangat-sangat bisa dimaklumi atas apa saja yang terjadi pada dirinya. Demikian react dari Mindok. Jumpa lagi di video berikutnya dan